من عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأن ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, di mana pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali, ya, memberikan kebaikan kepada kita. Ya, kebaikan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan buat kita, ya, sehingga dengan jaminan tersebut, ya, insyaallah apapun hajat-hajat kita, apapun keinginan kita pada hari ini insyaallah akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa yang akan memenuhi segala hajat manusia ini adalah Allah. Ya. Kita yakin bahwa apapun yang menjadi tujuan hidup kita, ya, tidak akan bisa tercapai kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita yakin Allah itu benar-benar ada. Sudah dipelajari, ya, sudah guru kita Ustaz Zaki udah nyampain Allah itu benar-benar ada. Dan kita yakin walaupun kita tidak melihat, tapi kita yakin keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga, ya, kita tidak berani melakukan apapun ketika puasa. Contohnya misalnya kita puasa, gak ada yang ngelihat. Kenapa kita nggak berani membatalkan puasa? Karena itu salah satu bukti bahwa kita yakin Allah itu ada. Dan Allah melihat kita saat ini. Apa yang terjadi pada diri kita semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang kita alami, lagi turun, lagi dalam susah, Allah tahu. Kita lagi mudah nih, Allah tahu. Ya. Jangan sampai kita seperti imannya seseorang yang kata orang imannya tukang cukur rambut. Ya semuanya sih orang cukur rambut. Ada cerita. Jadi ada orang datang mau nyukur rambut. Nah ini orang datang nyukur rambut, masuk, mas menyukur rambut nih. Masuklah dia menyukur rambut. Tukang rambut ini cerita nih. Bang, mau saya kasih tahu nggak bang? Ternyata Allah itu nggak ada. Ternyata Allah itu nggak ada. Bah, kok ngomong gitu? Ya. Kenapa ngomong gitu? Allah nggak ada. Nah, terus kata dia, kalau Allah itu ada, kenapa masih ada orang miskin? Kalau Allah itu ada, kenapa masih ada orang susah? Ada orang mau masuk rumah sakit nggak bisa. Kalau Allah ada, harusnya Allah itu membantu mereka semuanya. Allah kan maha pengasih, Allah maha penyayang, ya. Kenapa nggak dibantu semuanya? Kenapa kita masih aja kadang susah gitu, ya, ya. Padahal Allah itu ada. Nah, apa kata beliau? Nggak bisa menjawab. Aduh, bener juga ini tukang cukur nih, ya. Susah dijawab kalau begini. Setelah cukur rambut, dia bayar, dia keluar, dia ngelihat orang gila ada di pinggir jalan gondrong, gimbal rambutnya acak-acakan. Masuk lagi dia tadi, mas yang cukur rambut, bang, saya mau ngasih tahu juga nih, ternyata tukang cukur rambut nggak ada di dunia ini. Bingung tukang cukur rambut, baru aja cukur rambutnya ngomong nggak ada cukur rambut di dunia ini. Memang kenapa? Baru aja cukur rambutnya. Terus kata dia, kalau tukang cukur rambut itu ada di dunia, ya, pasti
orang gila depan jalan ini ada yang cukurin rambutnya. Ya. Dicukurin pasti rambutnya. Kenapa nggak dicukurin rambutnya? Ini pertanda nggak ada tukang cukur nih. Apa kata tukang cukur? Ya. Saya ini kan tukang cukur. Ya kalau mau dicukur rambutnya datang dong ke sini. Kalau mau dicukur rambutnya, ya nggak mungkin saya nyari-nyari orang mau dicukur rambutnya. Ya kalau mau cukur rambut datangin sini, saya cukur rambutnya. Dia nggak mau datang ke sini, jadi saya nggak cukur rambutnya. Nah, apa kata yang dicukur rambutnya tadi? Begitulah Allah, wahai tukang cukur rambut. Ya. Bukannya Allah tidak mau menolong orang-orang miskin, orang-orang susah, orang berada dalam masalah, punya masalah besar. Bukan Allah nggak mau menolong, ya. Tapi dia sendiri nggak mau datang kepada Allah untuk berdoa kepada Allah. Kan kata Allah, ud'uni astajib lakum. Datang dong ke sini, biar saya kabulkan permintaannya. Nah, dia sendiri yang salah. Nah, begitulah tadi. Ya, ini analogi saja. Jadi kita ya menyembah Allah, kita beribadah kepada Allah, kita perbanyak permohonan kita kepada Allah. Karena Allah yang memerintahkan kita, ud'uni astajib lakum. Kita datang sholat subuh, ya, itu salah satu dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mereka datang sholat subuh berjamaah, ya, maka dia di hari itu berada di dalam jaminan Allah. Ya. Maka kalau orang rajin sholat subuh jangan diganggu-ganggu. Dia berada di dalam jaminan Allah. Segala hal, ya. Wa huwa fi dhimmatillah, urusan rezeki, urusan keamanan, ya. Urusan dunia dijamin oleh Allah untuknya. Ya. Allah sudah menjaminnya. Maka sebagian ulama mengatakan, ya, di antara ciri-ciri seseorang itu menjadi kekasih Allah, ya. Ciri-ciri orang itu menjadi kekasih Allah, dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya. Itu ciri-ciri kekasih Allah. Maka dalam sebuah hadis, jangan kalian coba-coba, ya, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, ya. Barang siapa yang mengganggu kekasihku, para wali-walinya Allah, maka dia telah mengundang kemurkaanku. Ya. Siapa wali Allah disebutkan dalam hadis ini, ya, bahwa mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, mereka melaksanakan kewajibannya, ya, kemudian melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, ya, maka ketika itu Allah akan cinta kepadanya. Ketika Allah mencintainya, maka kuntu sam'ahu, saya akan menjadi pendengarannya, menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, menjaga segala urusannya, ya. Nah, berarti berarti dia ini berada dalam apa? Zimmatillah, berada dalam tanggungan Allah. Ya. Kita ini kalau nanggung orang, pokoknya ente di sini aman. Saya yang jadi yang menjamin semua. Nah, kan kita menjamin dia misalnya. Berarti kita menjamin makanannya, menjamin keamanannya, dan segala hal kita jamin buat dia. Nah, kalau kita menjadi jaminan, ya, dijamin oleh Allah untuk hari itu, dah kita yakin aja kepada Allah. Segala urusan kita insya Allah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu saja sebagai pembukaan kita pada subuh hari ini, yang mudah-mudahan kita tidak bosan-bosan, ya. Datang ke sini sholat subuh, ya. Datang bosan misalnya kan, udah capek saya sholat subuh nih. Udah banyak urusan, apalagi sekarang subuhnya telat mulu, ngaji subuh pulangnya 6:30 mulu, telat ke kantor misalnya, akhirnya nggak sholat subuh. Jangan sampai, ya, karena kita sholat subuh di sini, ya, salah satu keutamaan yang kita dapatkan kata Rasulullah, maka kita akan berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Segalanya ditanggung oleh Allah, tapi harus yakin kepada Allah, ya, harus yakin kepada, jangan ragu-ragu, ya. Dulu sudah pernah kita bahas juga, kalau meminta kepada Allah jangan ragu, ya. Jangan ragu. Kalau ragu, pasti permohonannya tidak dikabulkan oleh Allah, ya. Mintanya aja ragu, ya. Maka nggak boleh, ya Allah beri aku rezeki kalau Engkau mau, nggak boleh seperti itu berdoa. Ya Allah mudahkan urusanku kalau Engkau mau, nggak boleh berdoa seperti itu.
Kalau ingin berdoa, ya ditegaskan bahwa ucapkanlah ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Diucapkan 3 kali minimal. Itu pertanda bahwa kita sungguh-sungguh kepada Allah. Ya, sungguh-sungguh memohon kepada Allah. Baik, kita melanjutkan kajian kita, kajian Al-Adhkar An-Nawawi, masih dalam kitab Hifdzul Lisan, menjaga lidah, masuk pada pembahasan makruh yukrahu ayyus'ala ar-rajulu fima daraba imra'atahu. Ya. Makruh, kata Imam An-Nawawi, menanyakan seorang laki-laki, ya, fima daraba imra'atahu min ghairi hajatin. Kenapa dia memukul istrinya tanpa ada tujuan? Nah, jadi kalau kita ngelihat orang, ada suami istri nih, tiba-tiba lakinya marah, istri dipukul sama dia. Nah, kita yang melihat, ya, kita nih yang melihat tidak boleh menanya, atau bahasa kerennya jangan kepo. Kurang kok tuh mukul istrinya. Nah, tidak boleh kepo, ya. Tidak boleh menanyakan kenapa istri yang tadi pukul. Jangan ditanyain, ya. Makruh menanya seperti itu. Qad ruwina fi awwali hadzal kitab fi hifdzil lisan al haditsus sahihah bis sukuti amma la tadhhar fihi al maslahah. Ya. Sudah disebutkan di awal pembahasan bahwa kita dianjurkan berdiam, tidak perlu banyak tanya, ya. Jangan kepo terhadap urusan orang lain kalau hal tersebut tidak memberikan maslahat. Ya. Kecuali akan memberi maslahat. Misalnya kita punya tetangga kita ini lakinya galak banget sama istrinya, tiap hari ribut mulu tuh sampai ke rumah. Akhirnya kita apa? Kita ibah kasihan kepada istrinya, karena kita punya tetangga nih. Lalu kita ingin mencari solusi buat si istrinya ini. Nah, kalau ada maslahat buat istrinya, boleh mungkin kita cari tahu permasalahannya. Tapi kalau tidak ada maslahat, pingin kepo doang ini, terus ntar cerita pada orang lain, waduh saya punya tetangga galak banget sama istrinya, dia cerita pada orang lain, ya kan. Nah, padahal kita tidak tahu permasalahannya apa. Nah, ini ya dinamakan makruh. Ya, kalau dia memang menceritakan hal tersebut kepada orang lain, bisa berdampak haram, ya. Bisa berdampak haram. Kenapa? Karena dia sudah menggibah orang lain. Atau bisa jadi dia memfitnah. Ya. Barangkali dia tadi, si suami ini punya alasan kenapa dia marah pada istrinya, ya. Kenapa dia memukul istrinya, ya, ada alasan gitu. Walaupun sebenarnya, ya, sebagian ulama mengatakan sebaik-baik suami adalah suami yang tidak pernah memukul istrinya, walaupun istrinya itu sudah berhak untuk dipukul, tapi dia memberikan solusi lain, mencari jalan lain, ya, memakai cara lain untuk menyadarkan istrinya. Atau sebaik-baik suami atau ialah suami yang tidak pernah membentak istrinya, ya, walaupun istrinya sudah berhak untuk dibentak. Nah, tapi dia mencari solusi lain untuk memberikan nasihat pada istrinya. Nah, jadi seperti itu, ya, rupanya, ya. Walaupun memang ada di dalam Al-Quran, kalau istri sudah durhaka kepada suami, ya, sehingga dia sudah melampaui batas, ya, ditegur 1 kali 2 kali, sering ditegur, nggak nyadar juga. Nah, boleh kita memukul istri, tapi di sini darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakiti, ya. Pukulan hanya gertakan saja untuk mengingatkan kepada istri, ya. Gertakan mengingatkan kepada istri, sehingga digambarkan, ya, para ulama mengatakan kalau mukul istri atau sama dengan mukul anak nih. Anak kita udah umur 10 tahun nggak sholat juga kita pukul. Di sini sama, darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak melukai atau menyakiti, dan tidak boleh memukul di bagian-bagian yang sensitif, nggak boleh.
pukul paling betis. Nah, dan itu pun dianjurkan kalau mukul pakai sesuatu yang tidak menyakitkan kalau dipukulkan. Nah, bantal guling anak kecil tuh, bantal guling anak kecil itu kan kalau dipukulkan bunyi buk gitu, tapi nggak sakit karena gabus kan, dalamnya gabus. Nah kalau bisa pukul seperti itu aja ya, darban ghairu mubah. Kalau tapi sebisa mungkin jangan memukul, nggak usah memukul sebisa mungkin ya. Nah jadi, nah kalau kembali lagi bahwa tadi kita tidak boleh kepo terhadap seseorang ya, mencari tahu, suka nanya-nanya ya, kenapa ente mukul istri ente. Jangan, gak usah nanya-nanya begitu ya. Paling kalau tidak kasih nasihat saja, cerita yang menyinggung. Gak usah, saya punya teman dia baik banget dia sama bininya, padahal tiap hari dimarahin sama bininya, baik banget dia sama bininya, gak pernah marah dia sama bininya, alhamdulillah rezekinya lancar gitu misalnya. Nah gitu. Sayyidina Umar dimarahin sama istrinya ya. Sayyidina Umar terkenal kalau di luar ya, bersama dengan para sahabat lain beliau paling galak ya. Tapi dengan istrinya ya, dia gak pernah membentak, diam aja ya. Nah ini karena memang banyak keutamaan ya, biasanya ya, orang kalau istrinya agak galakan dikit, rezeki dia bersabar, rezekinya lancar biasanya ya. Atau kalau tidak dia punya kelebihan tertentu ya. Ada seorang waliullah ya, dia punya istri galak banget, dia punya istri ya. Tiap hari diomelin mulu ya. Tapi dia punya kelebihan, kalau ke hutan ya, zaman dulu ngambil kayu bakar, yang bawain kayunya siapa? Macan yang bawain kayunya dari hutan. Pada takut, hebat banget dia orang ya. Macan yang bawain kayunya dari hutan. Macan ditaklukkan, tapi istri nggak bisa ditaklukkan sama dia. Nah, tapi itu kelebihan yang diberikan Allah ya, yang bawain semua binatang takluk di hadapannya. Tapi istri ya tiap hari dimarahin istrinya ya. Ternyata kewalian yang dia miliki itu karena kesabaran dia dengan istrinya ya. Jadi laki-laki lah begitulah ya. Jangan ada dalam hati kita, aduh nyesel gue ngambil dia bini kan gitu. Nah gak ada kata-kata seperti itu ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya ya, agar saya bisa memenuhi kewajiban dan saya bisa memberikan nasihat buat istri. Nah seperti itu ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik keislaman seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jangan suka kepo, jangan suka cari tahu urusan orang lain kalau nggak ada manfaatnya. Beda kalau kita ingin memberikan sesuatu maslahat ya, atau kita memberikan hadiah, boleh kita cari tahu. Tapi kalau nggak ada urusan, pengen tahu doang kan gitu, jangan ya. Bahkan di sini ya, orang tua nggak boleh kepo sama anaknya. Lu diapain sama laki ini? Lu diapain sama bininya? Mertua sama orang tua tidak boleh ikut campur urusan rumah tangga anak, kecuali ingin memberikan maslahat ya. Kalau bakal ngompor-ngomporin jangan ya, karena bisa memberi keretakan dalam rumah tangga anaknya sendiri ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, la yus'alur rajulu fima daraba imra'atahu. Tidak boleh ditanya seseorang suami kenapa dia memukul istrinya ya. Kalau tidak ada tujuan lain, la yus'alu an sababil ladzi darabahu. Maksudnya kata Imam Nawawi, maksudnya tidak boleh ditanya apa sih sebabnya kenapa mukul istri. Li'annahu yu'addi lihatki satriha, karena itu bisa menyebabkan ya aib atau sesuatu yang harusnya ditutup oleh keluarga tersebut tersebar keluar ya. Kalau orang suka kepo-kepo seperti itu ya, maka tidak boleh, makruh ya. Nanya ke orangnya itu tuh,
Oh, si suami itu kenapa lu mukul bini ente? Kenapa mukulnya? Nanya aja udah makruh. Ya. Nah kalau kita cerita ke orang lain, si anu tuh mukul istrinya ternyata begini, itu gibah lagi itu haram. Ya. Nah, kita menanya makruh, menceritakan ke orang lain haram. Ya. Nyeritain ke orang lain haram. Nah ini masalah memukul istri. Bahkan di sini dikatakan faqad yakunu lima yustaqbahu kajima'in. Nah bahkan sifat kepo ini, ya, suka nanya, suka ini itu terkadang keponya kepada sesuatu yang jelek. Ya. Ada orang kepo, liatin teman habis pengantin malam pertama, gimana tadi malam pertama. Nah hal-hal semacam ini urusan dalam rumah, ya, urusan antara suami dan istri gak boleh ditanya-tanyain, ya. Jangan kepo-kepoin ditanyain seperti itu, ya. Memukul aja gak boleh, apalagi yang urusan yang jelek seperti urusan jima, ya, berhubungan dengan hubungan suami istri, itu gak boleh kita tanyakan pada orang lain, ya. Gimana ente sama ini bini ente gimana ini? Gak boleh, ya. Ini sangat jelek sekali, ya. Dan seseorang yang ditanya pun jangan menceritakan, wah aku begini pokoknya ente kalau ini. Nah jangan juga, jangan malah dikasih ini link, ya. Dia tuh malah nanya gimana ini. Nah, itu. Wan nahyu syamilun li abawaiha. Nah di sini nih yang perlu kita garis bawahi, bahwa larangan tidak boleh menanyakan sesuatu alasan kenapa si suami memukul istri, itu juga termasuk kepada orang tuanya. Ya, orang tua di sini dua, orang tua sendiri ataupun mertua. Ya, orang tua sendiri ataupun mertua, semua, apalagi yang lain, ya, semuanya makruh. Ya, semuanya makruh. Jangan suka kepo sama anak. Maka terkadang, ya, saya sering mendengar, ya, ada laki-laki, seorang laki-laki, ya, kadang dia marahin istrinya, istrinya ngadu sama mertua. Pas ngadu, ini mertuanya juga tukang kompor juga. Lalu diapain sama laki ini? Udah gini aja deh. Akhirnya apa? Akhirnya malah didukung nih istrinya yang seperti itu, anaknya. Harusnya dia ngasih, udah sabar aja, ya, sabar aja, insya Allah pahalanya gede. Ya. Atau harusnya kamu begini, ya, begini biar lakinya baik gitu. Nah ini malah dikomporin. Ya udah kalau memang dia ini, dia cerai, minta cerai aja sama dia. Untuk saya cariin laki yang baik. Ya ini namanya kompor namanya. Ya. Makanya mertua ataupun orang tua jangan suka ikut campur dalam urusan rumah tangga anak sendiri. Kalau bisa beri nasihat, kasih solusi. Jangan suka jadi kompor. Nah, karena itu akan meretakkan hubungan anak kita sendiri, ya. Bisa hubungannya retak. Jadinya bisa berakibat nanti cerai jadinya ujung-ujungnya. Nah, ini yang berbahaya, ya. Nah itu diantaranya kenapa makruh kita cari tahu, kepo terhadap urusan rumah tangga orang lain, ya. Yang kedua, faslun amma syi'ru faqad ruwina fi musnad Abi Ya'la al-Musili bi isnadin hasanin an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an asy-syi'ri faqala huwa kalamun hasanuhu hasanun wa qabihuhu qabihun. Nah, tadi urusan menanyakan sesuatu kepada suami seseorang, ya, suami seorang perempuan kenapa dia mukul istrinya, itu sudah selesai, ya, makruh hukumnya tadi. Yang selanjutnya termasuk juga ucapan yang makruh, ya, perkataan yang dimakruhkan, yaitu syair. Ya. Tapi di sini, ya, Rasulullah ditanya, ya, wahai Rasulullah, syair itu boleh nggak sih? Nah, ada orang nanya, syair itu seperti apa? Su'ila anis syairi. Lalu Rasulullah menjawab,
Syair-syair itu kalau kandungannya isinya bagus, ya bagus. Kalau isinya jelek, ya jelek. Syair ini masuk di antaranya, kalau orang-orang Arab itu kan syair disebutnya. Ya, kayak kita baca malam Senin tuh, itu syair yang isinya apa? Isinya sejarah Nabi. Ya, sirah Nabi secara ringkas. Itu namanya syair, ya. Ada lagi syair pujian. Ya, ada syair isinya doa, ya. Nah, termasuk kalau kita di Indonesia, ini kan kultur orang Arab nih. Nah, bahasa orang Arab. Kalau di Indonesia ada namanya puisi. Nah, ada namanya pantun. Ada namanya nyanyian. Nah, ya. Gimana hukumnya nyanyi? Nah, boleh nggak nyanyi? Nyanyi-nyanyi, apalagi nyanyinya? Ya. Nyanyi atau berpuisi. Itu hukumnya apa? Nah, di sini kata Rasulullah, kalau isinya bagus, ya bagus nyanyian tersebut atau bagus syair tersebut. Ya, ini masuk semua ya, dikiaskan ke syair, puisi. Kalau isinya bagus, bagus. Tapi kalau isinya jelek, ya jelek juga. Biasanya ada pantun, pantunnya untuk menghina orang lain. Pantun yang untuk menghina orang lain nih. Nah, itu kan jelek itu, menghina orang lain gak boleh. Maka ucapan pantun tersebut terlarang. Ya. Ada nyanyian, tapi nyanyiannya apa? Nyanyiannya tentang membanggakan dirinya ketika pacaran, atau membanggakan dirinya senang gitu. Senang biasanya kencan, cinta satu malam tuh. Nah, itu kan isinya apa? Isinya berbau-bau sesuatu yang terlarang gitu. Maka nyanyi-nyanyi seperti ini, ya, itu bisa minimal makruh. Ya, minimal makruh. Ya, ataupun pantun-pantun, ya, puisi-puisi yang isinya tidak ada faedahnya, makruh. Ya. Tapi kalau isinya bisa menimbulkan fitnah, isinya bisa menimbulkan sesuatu yang tidak bagus, itu bisa berakibat haram. Ya. Nah, qala al-ulama ma'nahu anna asy-syi'ra kan nathri, lakin at-tajarrudu lahu wal iktisaru alaihi madhmumun. Wa qad thabata al-haditsus sahih bi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam sami'a asy-syi'ra wa amara Hassan ibn Thabit, ya, bihijail kuffar. Ya. Nah, menurut para ulama mengatakan dari hadis tadi di atas, Rasulullah kan mengatakan syair itu kalau bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek. Nah, ini isi kandungannya. Nah, di sini dimaksud dari hadis ini bahwa syair itu ya seperti ucapan biasa. Nah, syair itu seperti ucapan-ucapan kita biasa, ya. Akan tetapi khusus untuk syair at-tajarrudu wal iktisaru alaihi madmumun. Bersyair-syair gitu doang. Cuma bersyair-syair, tidak ada tujuannya, ya, bukan untuk menghibur tapi enak-enak aja gitu. Nah, enggak ada dapat manfaat apa-apa, ya, sesuatu yang sia-sia jadinya, ya. Ini tercelah. Ya. Kalau tidak ada manfaatnya. Nah, kalau ada manfaatnya masih mending. Misalnya kita zaman dulu, ya, masih sekarang juga masih aja ngetren itu, ya, lagunya Rhoma Irama. Nah, Rhoma Irama isinya banyak, isinya yang bagus-bagus, ya gitu, ya, dakwah gitu dah. Nah, atau lagu-lagu religi misalnya Tombo Ati, lagunya Opik tuh, atau lagu-lagu yang lain, syair-syair yang lain, ya. Kalau isinya bagus, nah itu bisa bagus jadinya, ya. Nah, jadi di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menegaskan seperti itu. Oleh karena itu, ya, barang siapa di riwayat lain dikatakan Rasulullah sendiri pernah menyuruh Hasan bin Sabit. Nah, jadi dulu ada penyair, ya, dia bisa menyusun kata-kata gitu, dia bisa menyusun kata-kata yang bagus. Disuruhlah si Hasan bin Sabit untuk membuat syair melawan syair-syair orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir saat itu membuat syair untuk menghina Rasulullah, membuat syair untuk menghina orang-orang Islam. Dilawan juga dengan syair. Nah, dilawan juga dengan syair. Syair lawan dengan syair. Orang zaman dulu kan memang sastra, makanya Al-Quran itu
sebagai mukjizat terbesar Rasulullah, karena zaman itu orang hebat ya, urusan sastra, syair hebat. Ketika turun Al-Quran, ternyata kandungan sastra yang ada dalam Al-Quran ini sangat tinggi sekali sehingga tidak bisa ditandingi ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa di sebab terlarangnya syair itu ya itu tadi ya. Bahkan Rasulullah mengatakan ya, wa sabata anna sallallahu alaihi wasallam inna minasy-syi'ri hikmatun. Sebagian dari syair itu memiliki hikmah tertentu. Ya. Ada ilmu yang kita bisa dapat dari sebuah syair. Tapi sebaliknya ya, ada juga keburukan yang bisa menyebabkan seseorang berbuat jahat, berbuat buruk dari pengaruh dari syair tersebut. Ya. Ini bukan bahasa kita, ini bahasa Arab ya, syair. Kalau bahasa Indonesianya ya, bisa dimaknakan lagu, nyanyian ya. Lagu apa nih? Lagu dangdut. Lagu apa nih? Lagu pop atau lagu metal gitu atau apa. Nah, tergantung isinya, dilihat dulu isinya seperti apa ya. Kalau isinya jelek nggak boleh ya. Kalau isinya bagus, bisa memberikan inspirasi atau bisa memberi motivasi, bagus ya. Ya, bagus jadinya. Karena ada hikmah di sana. Wa qala wa thabata annahu qala la ayyam tali'a jawfu ahadikum qayhan khairun lahu min ayyam tali'a syi'ran. Nah, di sisi lain Rasulullah juga mengatakan bahwa lebih baik seseorang itu dalam dirinya banyak kebaikan ya. Di sini maaf, jawfu qayhan. Lebih baik seseorang itu dalam dirinya penuh dengan air liur daripada dia memenuhi dirinya dengan syair-syair. Air liur itu kan jelek ya. Lebih baik banyak air liurnya, nelan liur aja ya, daripada banyak bersyair yang tidak ada manfaatnya. Nah, di sini Rasulullah memberikan penyeimbang ya. Tadi Rasulullah mengatakan di dalam syair itu banyak hikmah. Tapi di sisi lain Rasulullah mengatakan orang banyak bersyair gak bagus juga ya, kecuali syair tersebut banyak hikmahnya. Nah, makanya ada sekarang ada nyanyian religi, ada nyanyian non religi. Nah, di sana kita lihat mana yang bagus. Biasanya kalau religi itu indikasinya ada sebutan Allah, ada sebutan Rasulullah, berisi nasihat. Nah, itu nyanyian-nyanyian religi seperti itu ya. Nyanyian yang nggak ada kandungan religi, nggak ada kandungan apa-apa, ya nyanyian biasa aja, asik-asik aja gitu. Nah, ini yang seperti ini makruh, ya. Kalau nyanyian yang memunculkan provokasi, memunculkan memotivasi seseorang untuk bermaksiat, ya, nah ini bisa berindikasi haram, ya. Cinta satu malam, gitu ya, atau apalagi lah tuh, ya. Sakitnya tuh di sini apa itu maksudnya apa gitu kayak kan gitu. Orang-orang nyanyi seperti itu ya. Bikin orang sakit hati dan gitu. Nah, ini penyebabnya minimal makruh ya. Minimal makruh ya, mendengarkan hal semacam itu. Nah, sampai di sini aja. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Beda tadi ya, nyanyi dengan musik beda lagi ya. Ada nyanyian tanpa musik, ada musik tanpa nyanyian, dan hukumnya berbeda. Nyanyian berbeda dengan musiknya. Kalau musiknya ini ikhtilaf ulama ya, ikhtilaf. Ada mengatakan haram secara mutlak, ada mengatakan tafsil. Tafsil itu kalau musik tersebut melupakan kita kepada Allah, maka musiknya boleh. Tapi kalau musik tersebut bisa mengingatkan kita kepada Allah, bisa membuat kita bisa lebih tafakur gitu. Ada musik-musik tertentu ya. Kalau kita misalnya sandingkan, ada gambar-gambar tertentu, kita sandingkan musiknya, instrumen musiknya itu pakai musik-musik yang sedih, kita itu bisa terbawa gitu. Misalnya gambar-gambar kubur, gambar-gambar orang meninggal, keluarga kita sudah meninggal, kita sandingkan dengan instrumen sedih, itu kita bisa terbawa itu. Emosi kita bisa terbawa, bisa menangis orang dengerin. Ya. Nah, ini musik-musik yang seperti ini yang mengingatkan kepada Allah bagus. Ya, tapi kalau musik-musik yang menyebabkan orang lalai, musik rock, musik apalah, dangdut koplo misalnya, nah bisa menyebabkan orang lupa, jadi bisa indikasinya haram. Ya. Beda ya musik dengan nyanyian. Ya, ada mau ditanyakan silahkan. Ya. Mana kalau lagu-lagu
Iwan Fals. Gimana lagu-lagu yang nyindir presiden, sindirannya seperti apa dulu? Kalau sindirannya menyebutkan sesuatu aib, atau misalnya sindirannya itu merendahkan seseorang, bisa berindikasi minimal makruh. Ya. Kalau isinya fitnah, haram. Ya. Tapi kalau isinya kritik, isinya saran, isinya masukan, bagus. Ya. Kritik, saran, masukan bagus. Karena kita ingin menyampaikan langsung, takut ditangkap. Ya itu. Yaudah nyanyi aja deh kita, kayak gitu kan. Nyanyi aja udah. Iwan Fals gini, nyanyi aja udah. Nah, itu. Ya kalau isinya kritik, saran, ya itu bagus. Kritik membangun, tapi ya ada juga kritik menjatuhkan. Nah kritik harusnya kritik membangun. Nah itu bagus. Tapi kalau isinya tadi, ingat, kalau isinya fitnah, haram. Isinya menggibah orang lain, haram. Ya. Ada lagi mau ditanyakan, silakan. Ya. Kalau tadi kan berbicara tentang anak, orang tua kepada anak yang sudah boleh cukup. Ya. Kalau anak kepada orang tua atau orang tua pada saat itu misalnya cekcok, boleh tak? Ya, misalnya anak yang kepo pada orang tuanya. Nah, orang tua lagi marah-marahan ini. Lalu kita kepo, tanyain mama kita tanyain, kenapa tadi dipukul? Kenapa tadi abah marah-marah? Nah, gitu. Nah, di sini tadi umum, sifatnya umum ya. Hadis tadi ini umum, baik orang tua menanyakan anaknya atau anak ke orang tua, sebaliknya ya. Kalau yang terlarang itu hanya sekedar kepo saja, pengen tahu aja. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau ingin tahu dalam rangka mencari maslahat, ya itu boleh. Ya, ingin memberikan solusi, memberikan kira-kira apa nih yang bisa saya sampaikan ke orang tua atau apa, agar nggak terjadi lagi seperti ini. Nah itu bagus. Kalau ada maslahatnya, tadi makanya dikatakan kalau ada maslahat bagus. Tapi kalau tidak ada maslahat maka tidak boleh. Tetap makruh, ya, tetap makruh. Nah, tadi catatannya tadi di sini la tadhharu fihi maslahah. Tidak ada maslahat yang bisa diberikan, cuma kepo doang gitu. Ya, bahkan bisa menyebabkan orang berdosa. Habis nanya sini dia cerita ke orang lain, nah udah dosa lagi tuh. Ya, kabar-kabari, gosip-gosip. Nah, apalagi yang itu tuh apa namanya? Di TV-TV ya, seputar selebriti. Nah, rumah tangganya diceritain gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak boleh. Ya. Yang nyari tahu, ya kalau tujuannya ada maslahat boleh. Tapi kalau dia menceritakan kepada orang lain itu nggak boleh. Ya. Karena membuka aib orang. Masuk semua. Man a'ana ala maksiatin maksiatun. Siapa yang membantu sebuah kemaksiatan ikut juga. Saya mah nggak ikut. Ya. Saya mah cuma bikin ini doang, nyiapin kamera doang. Saya mah nggak ikut, cuma nyapuin tempatnya doang. Ya ikut juga semuanya. Ya. Ya. Ada lagi ya, silakan. Terakhir. Kenapa? Gitar. Yang disebutkan dalam hadis tentang keharaman musik, ya itu al-mizmar. Ya. Mizmar ada disebut mizmar, ada juga di hadis lain gitar itu. Atau kalau seruling, tapi di situ keharamannya diiringi sebab gitu. Ada sebab yang menyebabkan itu haram. Karena itu dinyanyikan oleh orang atau dimainkan oleh seseorang sambil minum minum khamar, mabuk-mabukan sambil dengerin musik ya gitu. Itu tradisi zaman dulu, sekarang masih aja kan dengerin musik. Kalau sekarang kan apa tuh namanya yang ya itu ya DJ itu ya. Wah, memainkan musik DJ tuh, orang pada mabuk, pada joget di situ tuh. Nah, ini semua haram ya, menyebabkan seseorang lalai ya. Kalau sebagian ulama yang keras mengatakan secara mutlak haram, ya, walaupun isinya baik.
tapi nyanyiannya bagus gitu, religi. Ya haram, tetap musiknya tetap haram gitu. Nyanyiannya mah beda tadi ya. Kalau nyanyian dengan musik beda ya. Tadi hukumnya ya. Kalau nyanyian kalau isinya bagus bagus. Kalau isinya jelek jelek. Tapi kalau musik itu berbeda di kalangan ulama. Ada yang mengatakan haram secara mutlak, baik itu tujuannya bagus atau tidak, tetap haram. Di ulama lain mengatakan, khususnya di bagian ulama-ulama tasawuf, ulama sufi mengatakan kalau musik tersebut mengingatkan kepada Allah boleh, tapi kalau melupakan kita kepada Allah tidak boleh. Ya. Makanya ada musik-musik, ada tarian-tarian sufi, ya, ada musik-musik sufi. Ya. Kalau itu mengingatkan kepada Allah boleh, karena memang tidak ada secara jelas dari nas Al-Quran dan Sunnah secara jelas mengatakan musik haram, tidak ada. Sehingga di sini menuai ikhtilaf ulama. Tinggal kita menilai diri kita nih. Saya kalau dengerin musik itu lupa nggak, luka daratan nggak, atau banyak ingat Allah nggak kalau dengar musik itu? Nah, kalau sekarang kan banyak orang masuk, apalagi milenial sekarang dia anak muda ya, banyak sadar, banyak ini. Tadinya demen sama musik-musik yang enggak jelas gitu ya. Sekarang demen sama musik-musik religi, sholawatan yang gitu. Ya, sabian lah atau apalah yang musik-musik yang lain gitu. Nah, karena motivasi dari situ. Ya. Ya, cukup dari itu aja mungkin ya. Nah, mudah-mudahan kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan kita ya senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari hal-hal yang bisa menyebabkan kita, menjerumuskan kita ke dalam dosa ataupun sesuatu yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad wa rahmati sayyidina Muhammad wa astur ummati sayyidina Muhammad wa jibur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartas samawati wal arda abadan برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على خير سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.